Halo, Sobat Pencari Fakta. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pulau terbanyak di dunia. Maka itu, negara ini tidak terlepas dari batas wilayah yang dimiliki dengan batas wilayah dari negara lain. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi fakta menarik mengenai beberapa fakta tentang perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Batas darat. Perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia terletak di Pulau Kalimantan, lebih tepatnya di Borneo, yang merupakan salah satu pulau terbesar di dunia. Indonesia menguasai sekitar 2/3 bagian pulau, sedangkan Malaysia menguasai sebagian utara. Panjang perbatasan. Panjang perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan mencapai sekitar 2019 km, membentang dari Laut Sulawesi di timur hingga Selat Malaka di barat. Pos perbatasan. Di perbatasan darat ini, terdapat beberapa pos lintas batas negara, atau yang biasa disingkat dengan PLBN, seperti PLBN Entikong di Kalimantan Barat, yang menjadi salah satu jalur utama untuk perdagangan dan perjalanan antar negara. Batas maritim. Perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia cukup kompleks karena mencakup beberapa wilayah laut, seperti Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Selat Malaka. Konflik perbatasan laut kadang terjadi, terutama terkait hak eksploitasi sumber daya alam, seperti minyak dan gas. Konflik dan penyelesaian perbatasan. Ada beberapa sengketa perbatasan antara kedua negara. Salah satunya adalah sengketa mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan, yang pada akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 2002, di mana kedua pulau tersebut jatuh ke tangan Malaysia. Kerja sama perbatasan. Meski ada sengketa, Indonesia dan Malaysia juga sering berkolaborasi dalam pengelolaan perbatasan untuk mengatasi masalah keamanan, penyelundupan, dan migrasi ilegal, serta menjaga hubungan baik sebagai sesama anggota ASEAN. Wilayah hutan. Perbatasan darat di Kalimantan banyak melewati kawasan hutan hujan tropis yang lebat dan sulit diakses. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar wilayah perbatasan minim infrastruktur. Migrasi dan komunitas. Terdapat komunitas-komunitas di sepanjang perbatasan yang memiliki hubungan kultural dan etnis yang erat. Misalnya, suku Dayak yang tinggal di kedua sisi perbatasan di Kalimantan memiliki tradisi budaya yang serupa di Indonesia dan Malaysia. Suku dan budaya. Di perbatasan darat, terdapat suku-suku yang hidup di kedua sisi perbatasan, seperti suku Dayak. Mereka memiliki budaya dan tradisi yang sama, meski tinggal di dua negara yang berbeda. Berikutnya, ada zona ekonomi eksklusif, atau ZEE. Di perbatasan maritim, kedua negara terlibat dalam negosiasi zona ekonomi eksklusif, atau yang biasa disingkat dengan ZEE, karena klaim sumber daya laut, seperti perikanan, minyak, dan gas alam. Negosiasi ini penting untuk menghindari konflik atas eksploitasi sumber daya. Infrastruktur terbatas. Sebagian besar perbatasan darat di Kalimantan sulit diakses karena terbatasnya infrastruktur jalan dan letaknya di hutan lebat. Hal ini membuat pengawasan dan penjagaan perbatasan menjadi lebih menantang.